Sekarang tuh alhamdulillah di Jakarta, di Jogja, di mana-mana orang-orang kaya yang punya selera aneh-aneh itu memang tetap dilakukan, selera anehnya tetap dilakukan. Tapi mereka sudah membandingkan dengan andekan itu disumbangkan pada fakir miskin atau pada yayasan Islam. Artinya tingkat keborosannya untuk hal-hal yang kayak begitu diinfakkan sama fakir miskin atau yayasan. Dan itu yang sekarang baru digarap kayak Ustadz Mansur dengan banyak bikin pondok tahfidzul Quran, terus ya banyak lah orang-orang yang menggalang dana dari donatur-donatur yang cara berpikir sekarang sudah mulai benar, yaitu dibandingkan kayak begitu. Mereka wong sugih niku nak mboten diingatkan begitu, biaya untuk asetnya itu lebih tinggi ketimbang napa umpama dienggo ngrumat sinten fakir napa miskin. Mungkin jenengan bayangno wong rumat mobil senilai 1 miliar itu putaran perawatannya itu 1 bulan minimal masih 2 juta. Nggo ngrumat napa? Nah itu nggo digo sedekah niku mun manfaate mboten karuan. Karena tidak mungkin mobil rego 1 miliar kok oline rego ning dalan. Wah, pinten ta mungkin itu 20.000 orang bae mboten. Nah sekarang alhamdulillah kesadaran itu ada. Niki wonten ayat tentang kritik terhadap pola atau watak dasar orang sing sugih. Mboten sugih desa, sugih kabupaten itu sing melarat, maksudnya sugih tenan. Umpama manusa nu miliki khazanah rahmati Allah, iku mesti tambah medhit. Ya, artinya wong tambah sugih mesti tambah medhit. Senajan to medhite wong sugih kuwi jek luwih akeh timbang lomane wong melarat. Anggere medhite wong sugih nasional iku nak bayar zakat jek 1 miliar. Lomane wong melarat ya ora tau zakat. Tapi sekarang itu di kota sedang dikembangkan logika infak, orang-orang kaya itu sadar infak. Makanya sekarang itu donatur-donatur kota itu sedang mengembangkan lembaga-lembaga agama itu sehat semua. Karena memang sekarang itu trennya itu baru sadar-sadarnya orang kaya mau zakat, mau infak. Secara nasional wonten rumah zakat, nggih, tenggene Jakarta wonten basis badat infak dan apa zakat. Dan lembaga-lembaga kayak di Universitas Islam Indonesia atau UGM nggih wonten lazis lembaga infak dan apa zakat. Terus rumah zakat, basis dan sebagainya. Itu keberhasilan ulama atau orang-orang baik, ya ulama atau ustadz atau orang-orang baik untuk memberi penyadaran sama orang-orang kaya. Logika penyadarannya itu mudah sebenarnya. Kalau kita mau berpikir serius itu mudah. Begini, orang itu kalau punya mobil Mercy, ada mobil Mercy sing regane 0,5 miliar napa sak miliar. Niku untuk perawatan niku kena nggo makani cah yatim 10. Kok oli ini mobil Mercy 500.000 piro. Paham? Engko tuku bensinnya 1 liter sing super nopo niku ya larang. Semua peralatannya larang. Apalagi orang-orang kaya yang punya selera aneh, misalnya ngrumat bulldog atau herder. Niku jatah dagingnya itu 1 hari 5 kilo. Gue ngrumat cah yatim itu. Nak di herder sing sedina entek daging 5 kilo. Niku artinya nak 50.000 pun 250.000. Ping sak wulan terus itu. Gue ngrumat apa? Herder. Kalau orang-orang kaya kota itu kan aneh-aneh. Kadang punya kebun binatang mini. Dan itu artinya biayanya apa? Tinggi. Nggih. Sekarang tuh alhamdulillah di Jakarta, di Jogja, di mana-mana orang-orang kaya yang punya selera aneh-aneh itu memang tetap dilakukan, selera anehnya tetap dilakukan. Tapi mereka sudah membandingkan dengan andekan itu disumbangkan pada fakir miskin atau pada yayasan Islam. Artinya tingkat keborosannya untuk hal-hal yang kayak begitu diinfakkan sama fakir miskin atau yayasan. Dan itu yang sekarang baru digarap kayak Ustadz Mansur dengan banyak bikin pondok tahfidzul Quran, terus ya banyak lah orang-orang yang menggalang dana dari donatur-donatur yang cara berpikir sekarang sudah mulai benar, yaitu dibandingkan kayak begitu. Mereka wong sugih niku nak mboten diingatkan begitu, biaya untuk asetnya itu lebih tinggi ketimbang napa umpama dienggo ngrumat sinten fakir napa miskin. Mungkin jenengan bayangno wong rumat mobil senilai 1 miliar itu putaran perawatannya itu 1 bulan minimal masih 2 juta. Nggo ngrumat napa? Nah itu nggo digo sedekah niku men manfaate mboten karuan.
Karena tidak mungkin mobil rego 1 miliar kok oline rego ning dalan. Pas pinten ramu pinten itu 20.000 mboten. Nah sekarang alhamdulillah kesadaran itu ada. Tapi tetap saja ngendikane pangeran, kalau kamu yang menguasai aset dunia ini, tentu kamu akan takut lamsaktum khosyatal apa? Infak. Nah, sekarang tuh orang-orang tuh tertipu, karena sekarang ada lembaga-lembaga donor, misalnya kayak orang-orang kaya di Amerika, di Eropa, itu mereka memang ada donor. Kalau ada gempa, ada tsunami nyumbang sampai miliar. Tapi mereka itu dapat uang dari karena menggarap aset-aset kita. Misalnya Amerika nggarap Exxon Mobil di Indonesia, nggarap berbagai perminyakan di Indonesia, Freeport dan sebagainya. Memang ada dana safety net, dana sosial. Ya dan memang miliaran karena dari aset triliunan tentu napa? Sementara kita sing mau donya dikano separo wae cek 20.000 wong donya induke mbok 50.000. Dikano separo mbok selawe napa? Tapi ini jadi pelajaran gitu. Mana kalau matur nuwun nggih ambek tiang-tiang kota sing menggalang itu. Sekarang itu ada kesadaran gimana orang-orang kota itu sadar bahwa saat mereka itu kikir terhadap fakir miskin, saat mereka kikir terhadap yatim piatu, toh mereka mengeluarkan uang puluhan juta untuk aset-aset yang mereka miliki. Pemenang sing nak diselera aneh-aneh itu tadi kayak merawat mobil mewah itu ya biayanya tinggi. Merawat benda-benda seni itu juga biayanya apa? Tinggi. Kemudian wong kota sing diselera mobil mewah sitok Alphard 1 miliar, wis ngono dia mobil antik 5. Golek suku cadange tok ning Jerman. Bahwa itu biayanya berapa untuk memenuhi apa? Seleranya. Tentu karena putaran biayanya tinggi, mereka pasti la amsaktum khosyatal infak. Nak duitku 1 juta tak kena fakir miskin, yang kok aku nak tuku oline Alphard piye? Nak tuku oline Mercy piye? Bahkan apa sudah aku fakir miskin rasido, langkau herderku gak mangan sedina entek daging 4 kilo. Wong fakir miskin kok dibandingin apa? Herder. Paham ya? Ini penting kalau terangkan. Makanya pentingnya umat Islam punya ketegasan hukum. Niku kados tengene fikih-fikih. Ngerawat hewan sing gak jelas manfaatnya harus divonis haram. Karena efeknya nanti orang tidak peduli. Efeknya orang tidak apa? Tidak peduli. Saat ini sampean delok mau. Wong lagi duwe sapi, kowe ora tau ngedusi anake, malah esuk ngedusi sapi. Lha iku kan mboten usah ado-ado. Paham ya? Wong seneng manuk perkutut. Esuk-esuk dilapi, kandange dilapi, wadal anake bekompol dibreno. Nah, nak telek perkutut. Esuk napa? Steril terus. Artinya betapa manusia itu mudah lupa. Ngerduwe mainan, di kesenengan wis. Begitu juga menyangkut dunia sepele kok tiang-tiang melarat niku rak mestine kudu sayang mbek anak. Iki gara-gara gelas dipecahno anake ditabuki. Gelas regane mok 2.000. Jiwet anake ditabuki kok anake mriyang priksa entek 200. Ya. Oleh kedonya nomor gelas pecah. Nek kula tak haramno tenan bojo kula nyentak anak perkara gelas pecah, TV meneh ada gelas, TV pecah kira-kira ora tak sentak. Mosok anak kok dibandingno TV, anak kok dibandingno gelas. Ya itu tadi, karena kita merasa memiliki. Jadi cara ilmu hikam, cara tasawuf, kenapa terjadi khasyatan infak? Karena salahnya kamu tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Kamu merasa memiliki. Jadi awal dari kamu kikir karena merasa memiliki. Itu beda dengan dari awal kamu hanya merasa titipan. Merasa itu milik Allah yang diamanatkan ke kamu. Karena itu bisa merekonstruksi, bisa merubah pola pikir Anda. Misalnya sampean di duit, ngerasa iku mau titipane pangeran, wae pangeran. Tentu cara kamu berpikir wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain. Tapi kan kita terbiasa dengan bahasa keangkuhan, ini milik saya, hak saya. Paham ya? Makanya cara ilmu-ilmu tasawuf, wong nak salah awale mesti salah mrine. Sing disebut al-bidayah lahiyan nihayah. Al-bidayah lahiyan nihayah. Kawitane perkara mesti dadi akhire perkara. Sampeyan nek ndek dhuwit 50.000 dari awal ngrasa wae pangeran mau titipan. Iku lomo ya gampang. Tapi nek dari awal ngrasa waekmu ya aneh. Sampeyan dadi kiai nek ana santri kirimane pangeran, cek bubar cek apa ya enteng. Dhisik sing nekakno pangeran saiki sing bubar pangeran.
Tapi nak ngerasa ngaji ke iki godhinge ra karuan. Terus meriang. Mergo ngrasa dadi iku ya ana asal usule wong medhit wong drengki ya ana napa? Asal usul. Paham ya? Ngrumat anak bojo ki ngoten. Kula niku nganggep bojo kula ya amanate pangeran sing dititipno kula kan ngrumat anak nggih. Sehingga tingkat otoriter kita, tingkat otoritas tertinggi kita, tingkat otoriter ya sifat-sifat menang sendiri ya kurang. Tuh aku diamanati ke otoriter. Coba kalau itu kamu, wong wedok wani wong lanang. Wong lanang pemimpin tertinggi. Oh, terus saya naik dhewe. Makanya itu ada orang salah langkah itu ya dari awalnya cara berpikir salah. Makanya kalau maknani wa tamlikuna khazaina rahmati rabbi ngrasa duwe. Sebenarnya dia tidak pernah punya, tapi ngerasa apa? Ngerasa. Coba kalau zaman Kanjeng Nabi nak ngelatih wong lomo itu gampang. Manjen Nabi wong pinter, tidak ngelatih. Misalnya ada cerita gini, ini jadi pelajaran bagi kita. Suatu saat Nabi itu tanya Aisyah, saya ingin sarapan dengan daging yang tadi. Jadi Aisyah, wah muntelas ya Rasulullah, daging yang tadi sudah saya kasihkan fakir miskin. Jadi Kanjeng Nabi, kowe salah Aisyah. Sing mbok kekno sing ijek. Jadi alhamdulillah sah jek ana sing ijek. Artinya kalau daging itu dimakan untuk kepentingan pribadi, kanggo selera. Niku entek, mergo dekne entuk hadud dunya, tapi justru dikekno fakir miskin niku ijek. Alhamdulillah sah kok ijek. Gemun kula kok ana fakir miskin lha iku malah sing ijek. Sehingga orang-orang dulu itu karena anut Kanjeng Nabi itu biasa misalnya di duit 50.000 dikekno wong 20.000 digo ngamal. Mergo ben ana sing ijek. Paham gitu? Ben ana sing ijek. Nah, kita kan walian muni sing ijek sing ning kota. Pancen uteke wis Cina. Paham ya? Dadi niku Kanjeng Nabi cara nglatih pinter. Dari awal dilogikakan begitu. Begitu juga masalah ibadah. Kita ini kalau istirahat, tidur atau santai itu jenenge ngenakno awak. Itu kan bodoh. Wong tidur layah-layah, kukar-kukur ning ranjam kok jare ngenakno awak. Itu kan melecehkan harkat manusia. Nah Kanjeng Nabi boten, dari awal darani istirahat itu kayak sholat. Kanjeng Nabi itu kalau punya masalah ekonomi, masalah beban sosial itu sering cerita ning Bilal, arifna ya Bilal. Mbok aku paringi istirahat Bilal, aku kasih istirahat. Apa istirahatnya Nabi? Yaitu saat Bilal azan dan bergegas melaksanakan sholat. Sampai Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Aku itu tenang nak sholat. Gila. Sehingga beliau tersiksa. Kalau tidur itu tidak merasa nyaman karena menunggu sesuatu yang disenangi Nabi yaitu sholat. Sehingga kalau sholat, kalau kita akan kebalikan, sholat itu problem. Mergo ganggu wong tuh. Kalau Nabi kebalikan, titah manusia sing seneng turu seneng istirahat dianggap problem. Karena beliau sauk isek cepat-cepat napa sholat. Sehingga kalau Nabi pas sumpek, pas sedang ada masalah sosial atau keluarga niku ngendikan teng Bilal arifna ya Bilal, mbok aku dikasih istirahat. Niku nak Bilal sekali azan, niku Nabi wajahnya kita berbinar-binar senang. Dan itu rahasia bagi Aisyah, sudah rahasia keluarga. Do seneng semua keluarga senang. Mergo Nabi badhe napa? Salat. Nabi ketok ceria, ketok seneng. Mergo Nabi sing mbak dawuh wa qurratu aini fis salat. Sehingga dengan cara berpikir begitu, itu beliau mudah sekali atau yang meniru beliau mudah sekali melakukan tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Karena muslim sejati kan logikanya gampang. Masa saya orang yang punya akal, punya iman, nikmati kukur-kukur ning ranjam, ambek molat-molet. Mestinya aku luwih nikmati datang mencari Tuhan, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Bercengkrama dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan. Sehingga ketika bercengkrama dengan Tuhan, munajat, tahajud itu nyaman. Sehingga nganggap tidur itu problem. Hanya itu kodrat manusia ngantuk ya kita tidur. Tapi dari awal dianggap problem. Ibadahnya yang dianggap satu pesta, satu arus, satu nopo pesta. Paham ya? Nah kita kan walian, nopo? Ya. Tahajud dianggap problem, kukur-kukur ning ranjam dianggap pesta. Ini kan bodoh. Tobat ya jangan ngaji ini nopo? Tobat. Itu penistaan harkat manusia. Paham? Penistaan harkat nopo?
Kita yang katanya punya akal, punya visi modern, jebule ngledek mbok seneng kukur-kukur dhuwur ranjang. Bagaimana orang kaya ini punya harkat ketika pesta dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan, dianggap sebuah problem. Akale ning ndi? Wong pesta ambek pangeran dianggap problem. Dan ini yang dilakukan para nabi. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah. Dan ketika ditarik itu sakit, muka panah itu bentuknya kados pancing, tambah melebu, ditarik tambah sakit. Muka bentuknya kados pancing, ngoten grendele. Apa kata Sayyidina Umar? Ya wis engko jupuk nek pas salat. Ketika beliau pas salat dijupuk niku mboten krasa. Aku salat wis ana salam krungu. Ana apa ya krungu. Paham ya, itu jenis al-bidayah lahian nihaya. Kalau kamu dari awal cara merekonstruksi pikiran salah, jadi kamane background cara berpikir salah, nggih salah terus. Misalnya lomo ngene ngoten, carane lomo piye? Dari awal kita jangan menganggap kita punya harta. Kados kula lah contoh yang saya alami. Kados kula ngaji begini itu dari awal niat lillahi taala. Ya sudah saya nyaman. Pokoknya mulang Quran aku seneng. Mergo iku kitab dua, sudah. Sehingga saya tidak mudah kecewa tentang fasilitas, tentang hak-hak saya. Coba kalau dari awal saya punya tradisi transaksional, ngaji gak diregani ngene niku lara kabeh, ngati ya lara ya rapat ikhlas ya. Itu kan karena salah awalnya. Makanya ulama-ulama dulu mentradisikan orang harus cara berpikir kata Sulam Taufik, kata Sulam Sabinah, ya kudu minallah wa ilallah wa billah. Sing cara wong latihan ngaji merujuk Nabi min huwa la huwa bihi. Maksudnya minallah wa ilallah wa billah. Kita punya rahmat begini ya, kita iman dari Allah. Kemudian rahmat ini kita salurkan, kita ngajar, kira sedekah juga karena Allah. Punya kekuatan itu semua juga atas nama rahmat Allah. Sehingga itu membunuh keangkuhan, membunuh kepikiran, membunuh hal-hal yang jelek. Tapi dari awal kowe ngrasa dhuwit ku wae. Ketika sedekah ning wong ya ngrasa wong utang jasa mbek kowe, mengko dhuwit iku jare wae. Wong iku utang jasa ning lah nek kowe dhuwit 10.000 iso dadi pahlawan, kok pangeran sing di bumi ra dadi pahlawan tak temu beda kok endi. Kowe semper ta semper. Mulan bener Quran ana wong ra ikhlas diarani kaumun sing layak kilun, wong ra ndek akal. Wong ra ikhlas cara Quran wong ra duwe napa? Akal. Logikanya jelas. Kalau saya punya uang 1 juta tak kasih ke orang saya merasa pahlawan. Bagaimana yang punya bumi enggak dianggap pahlawan? Wong kula iso liwat ngekekno fakir miskin liwat bumi ku wae pangeran. Engko aku di dhuwit padel jagung sing gawe jagung ya pangeran. Misalnya aku mergo dadi visioner dibayar dadi profesional sing negeri rahmat iku ya pengen. Lho saiki didik 1 juta tak kena fakir miskin iso undat-undat. Iku nek rasane sempere wong. Makanya ikhlas itu logika tertinggi. Saya itu pernah seminar teng Jogja ditakoki, "Kenapa Pak umat Islam menyarankan ikhlas?" Jawaban itu enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta kamu kasihkan fakir miskin dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Ya, karena yang kerja saya, kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu, itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik kamu? Makanya sama-sama ngaji Quran, nak wong alim yang kastanya tinggi, tentu dia akan baca walillahi mulkus samawati wal ardh, bahwa semua ini milik Tuhan. Ya akhirnya bisa melakukan innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Aku ngekeki mangan kowe iku ikhlas, ya ora kepengin mbok wales, ya ora kepengin kata matur nuwun. La nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Karena logika ikhlas itu paling gampang. Kulo niku mboten nyesal misalnya sampeyan dadi kiai bubar ana sing seneng, kulo mboten nyesal. Semua amal yang saya ikhlaskan itu pasti abadi di depan Allah. Meskipun mungkin cara lahir ada genjang-genjing di kehidupan ini. Misalnya rasanya dadi kiai kadang yang naik turun ke gelombang. Nah kulo mboten ate kepikir. Wong kanca-kanca kulo sering konsultasi mbek kulo. Gus sampe dadi kiai kok pede. Ngamal apik jera pede jawaban kulo. Lah nek sampean misale Gus, jenengan ditakdir jatuh ora ono sing seneng kowe. Ora ono jatuh, nek ra ikhlas ku jatuh. Angger isih ikhlas ora jatuh. Lah saiki aku duwe pengaruh ya mulang ibadahku ngaji. Sampeyan nek pengaruh bubar ibadahku wiridan dhewean gampang kok repot.
Ibadah yang kedua ya infak pas marah deh sabar to pancen ibadah yang marah apa meneh. Pas dadi kiai ibadah mulang wis dadi kiai wiridan kok repot. Artinya kalau semuanya berdasar ikhlas itu pasti nyaman, pasti napa? Nyaman. Tapi kalau dari awal berdasar hadzun nafsi, hak-hak kita itu akan rusak semua. Paham ya kula baleni nggih. Dadi carane ikhlas itu dimulai cara berpikir yang benar, termasuk untuk menghindari sifat kikir. Kata Nabi Muhammad, sah aku kepengen sarapan mbek daging mau. Ya Rasulullah sayang daging iku mun telas. Lho kena apa entek kula sukakno tiyang niku. Aisyah sing mbok kekno iku sing ijek. Sehingga dulu sahabat itu nak ana perang atau napa-napa lu cepet-cepetan berlomba ngekei. Mergo jare ben ijek. Ben apa? Ben ijek. Iki jenenge lantana lil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sahabat Tolha suge-suge sahabat, duwe perkebunan kurma paling disenengi. Ketika ana ayat lantana lil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kowe ora bakal entuk keapian nganti sedekah barang sing paling mbok senengi. Niku mikir, kebun mana yang paling dia senengi. Barang wis ketemu Beruha niku terus ya Rasulullah Beruha niku kebun kurma paling kula senengi, kula sakno jenengan. Nah saiki kan gak wis sedekah golek sing paling ora disenengi. Misale wedhus golek sing kuru, paham ya? Duit golek sing raja. Nah, kan terus kualik kabeh. Ya karena dari awal itu nganggep sedekah itu yang abadi. Berarti nak sing tak kekno barang paling apik kok sing abadi tak panen ning akhirat ya barang sing paling napa? Apik. Karena konstruksi pikirannya sudah benar, otaknya sudah benar. Paham ya? Tapi kita kan boten nganggep yang kita kuasai itu yang masih, yang kita kasihkan orang yang hilang. Begitu juga Nabi Ibrahim, terus Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang soleh itu begitu. Allah baleni malih. Jadi masalah cara berpikir itu kita harus anut Rasulullah. Di misalnya Nabi itu nganggap sholat itu istirahat, nganggap tidur itu kodrat manusia. Jadi tidur yang dianggap problem, bukan sholat yang dianggap apa? Sehingga coba sampean delok teng Quran, tata jafa junubu. Mereka mengangkat lambungnya, ngangkat songko tempat tidur, anil madoja. Lho bahasa Arabe nggon turu ora jenenge nggon turu. Nggon turu artine nggon setengah mati, nggon wong aras-arasen, nggone wong kukar. Sementara sholat itu satu pesta dengan Tuhan, satu komunikasi dengan Tuhan, Raja alam raya ini. Wong kowe ketemu presiden bangga mrakaruan. Mestinya cara logika kita, lo sholat itu harus kastanya tertinggi karena tempat di mana saya munajat be pangeran, komunikasi be pangeran. Sementara ranjam statusnya mau tempat tidur, tempat arasan. Dengan logika ini kita mudah sekali mengorbankan sing jenenge tempat tidur demi sholat. Paham ya? Nah, tapi itu dari awal cara berpikir orang ngono. Jak ngantuk ana adzan. Waduh. Waya nyep pisan. Oh, dua dasar setengah munafik. Itu dalam terminologi Quran bahasa ekstrimnya itu setengah munafik logika begitu. Itu sing disebut Quran wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ku salat tapi rasa-rasen. Dadi nak salat yo ana rasa-rasen iku ana semi munafik e cara Quran. Lho niki tenan. Niku wonten ayate. Nggih wa idza qamu ila sholati qamu napa? Kusala. Supaya kamu tidak munafik nak salat kudu trengkinas karena kamu anggap itu pesta. Satu kehormatan di mana kita hanya seorang hamba diberi hak komunikasi dengan Allah Raja alam ini. Dia cara berpikir diulang-ulang, kados kula harus diulang-ulang terus. Ya Allah, saya sedang komunikasi dengan Engkau Raja alam ini. Engkau adalah zat paling penting dalam kehidupan saya. Engkau adalah zat paling penting dalam kematian saya. Sehingga diulang-ulang. Dan itu yang dilatihkan Nabi Ibrahim kepada semua umat. Ini ku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkau zat terpenting. Karena Engkau zat terpenting, sholat saya demi Engkau, hidup mati saya juga di tangan Engkau. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan logika ini, dengan tauhid ini, nak urip kula terserah jenengan, mati kula terserah jenengan. Kula pun nyerah total, aslamtu li rabbil alamin. Kula nyerah teng jenengan. Atau sebagian redaksi wa ana awwalul muslimin. Ya tapi tenggene umat Nabi tentu dirubah wa ana minal muslimin. Jadi terus total penyerahan dirinya pada Allah itu total.
Dan ini rasional, menyerahkan diri pada zat agung, zat paling penting. Luwih ra rasional meneh nasibku mbok serahno ning tempat utang akeh masalah akeh sembuh pokoke penting turu sik. Kowe turu artine rak nyerah lah. Semua badan kamu, akal kamu non aktifkan, mbok offno. Mau mbok pasrahno tempat tidur. Paham? Lho ngono kok ngaku pinter. Paham iki apa? Paham ya? Ya kok ngaku soleh, kok mentolo, teke keliru ngaku soleh, ngaku lewat ngaji niki sampean akan tahu kenapa tidur dianggap problem, sholat dianggap pesta. Jelas kematian juga begitu. Kowe nak ndelok mati, wak wedi. Wong Indonesia melarat lah mati wedi. Oh, sak urip-uripe ora tau duwe dhuwit, urip disia-sia tangga, nak jenenge mati tetep napa? Wedi. Coba kalau logika kematian kita rubah. Kados sing diajarkan Jalaluddin Ar-Rumi. Alhamdulillah teng Indonesia nak tiang-tiang kuno itu melok Jalaluddin Rumi, meskipun ora asal usule tapi melok-melok. Meskipun akhirnya dipakai teroris. Jalaluddin Rumi itu seorang sufi zuhud. Beliau terkenal sekali, tiang Khurasan. Beliau itu hasil muridnya banyak, beliau pengaruhnya besar. Beliau saking senangnya Allah itu punya tarian isek yang disebut tarian apa? Rumi. Jadi nyanyi wiridan-wiridan sambil apa? Nari. Walhasil suatu saat mau tiba ajal, terus murid-muridnya nangis. Ditakoki Jalaluddin Rumi, "Kowe kenapa tuh nangis?" "Saya tidak bisa bayangkan jenengan mati, meninggal. Berarti jenengan terpisah dari kita." Jari-jari Rumi nangis, "Kowe keliru, kowe goblok. Kematian itu adalah hari pesta, malam pengantenku." Jadi pertama sing istilahno kematian itu penganten sinten Jalaluddin Rumi. Kematian itu malam jadi penganten. Aku wis suwi nyesal. Mergo ora ketemu zat paling tak seneng, yang paling saya cinta. Maksudnya ketemu kue-kue aku nyesal. Mergo padha makhluk ora jelas. Aku kepengen nang ketemu zat paling tak senengi, paling penting dalam hidupku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau terkenal terus ngendikan, jadikan malam kematianku malam pesta. Diarani malam penganten. Ini di karangan Sibul Arus ya. Malam napa penganten. Lah terminologi iku delalah sing nganggo ra kowe-kowe iku. Wong-wong Islam kan sing nganggo terorisme kedel-kedel. Oh, jenenge kiai biasa-biasa ini mbek mati wedine ra karuan. Paham ya? Jenenge nak lara iku dokter ya dinggo, dukun ya dinggo saking wedine mati. Saking wedine napa? Mati. Nak dokter tok kuwatir lanane berkait santet. Paham? Nak dukun tok kuwatir larane bersifat medis. Akhirnya dukun ya dinggo, dokter saking wedine napa? Mati. Wong Islam kok dimati ku piye? Lho kula nu bolak-balik lho ngalami kula nu selawasi anake kiai, saiki ya kiai. Lho niku nak wonten nggih ngoten lho cara Jawa wonten dom wonten apa mak geger. Gus golek dukun untuk cangkemmu kiai bukan golek dukun. Umpama aku mati kena santet, itu aku ora ngarah darani matiku krana santet, tetep darani matiku krana Allah Subhanahu wa taala. Lah soal cara lahir kena santet, aku plindes truk kaya mati. Masa aku darani matiku kena ban truk kaya ora. Tetep matine krana penge. Iki biasa-biasa. Kula niku ora santet ya bedina ya biasa mawon. Lah misale sampean mati, ya kula ora ngrasa kalah ya biasa. Kalahku ya mek pangeran. Kadang kita ini hina. Wis mati kena santet, yakin nek sing mateni santet wis ketok kalah raja duk setengah sirik. Paham? Wis ketok kalah raja duk setengah napa? Sirik. Acara kula nggih boten ra ngarah kula darani matiku krana santet. Ya krana apa? Tapi cara lahir santet itu soal cara lahir itu iso kena truk, iso kena santet, iso ceblok ke pesawat. Paham nggih? Tapi kabeh tetep kita ainul yakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa mati kita karena kehendak Allah dan kita kembali ke Allah. Lalu kalau kepenjingan mati ya pesta malam terbaik, hari terbaik. Dan itu orang-orang sufi dulu berdoa betul, wa khaira ayyami yauman alqaka fi. Orang-orang dulu pasti doa, Allahumma ja'al akhira kalami indantihai ajali la ilaha illallah. Tapi dan mereka berdoa wa khaira ayyami yauman alqaka fi, dan jadikan hari terbaikku adalah hari saat aku mati. Itu hari terbaik, hari terindah.
Begitu juga yang dilakukan Bilal. Ketika Bilal badhe kabundut anak-anaknya nangis. Kowe kena apa nangis? Mergi jenengan badhe kabundut. Kowe aja nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah sing diriwayatno Imam Ahmad bin Hanbal. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Malah aku nak mati nang ketemu Nabi Muhammad, nak urip ra ketemu-ketemu. Lah Indonesia mboten wis kiai jarene wis duwe tauhid yo wong medine pol mati wis pol. Oh uripe selase kere lah ora tau di dhuwit utang akeh mati to wedi. Kula nu alhamdulillah rapati wedi kok biasa. Mergo tak latih betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sehingga kita nganggap tempat tidur itu problem kodrat manusia karena kita ditakdir manusia maka kita tidur itu saja. Tapi nganggap sholat itu pesta munajat. Dengan logika begitu kita kalau sholat itu seneng, kalau tidur sak kadare. Paham ya? Nah kita sering kuale, sering apa? Muga-muga lewat ngaji iki sedora kuale. Pancen wong gunane ngaji pancen sing kuale dadi ora napa? Kuale. Paham? Makanya Nabi itu kalau istilahnya wa qurratu aini fis shalah. Terus itu ditiru oleh ulama-ulama kata Jalaluddin Rumi, darani itu malam pengantin. Terus sinten ulama era sinten-sinten terus itu semuanya dimodifikasi, disyariatkan sesuai konteks masing-masing. Tapi secara umum mereka nganggep nak ibadah jenis mu'anasah. Mu'anasah itu bercengkrama asik. Nggih cara bahasa gaule napa bercengkrama asik. Sing disebut yang tarekat terus orang tarekat gawe ajaran saya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang itu kalau ingat Allah, ingat fungsinya Allah, ingat ke eksistensi Allah, keberadaan Allah, tentu hati ini tenang. Ya, daripada yakin mati kena santet, ambek dukun sing ra tau wadus, ra tau salat, tak keren mati dijupuk malaikat Israel. Gagah kalah ambek malaikat Israel napa gagah? Wong kok kalah ambek dukun ra tau wadus ngono gak gagah. Ya, tapi jenengan nyasane mandi ya. Sing mandi ku malaikat Israel. Gagah, paham lho? Mulane itu harus dilah. Sama di Madinah santet tak mandek tergandeng.